Mungkin teman-teman yang udah masuk di Zoom ya, boleh on cam kali ya. Ya, baik. Oke, kita mulai aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana nih kabar ya teman-teman? Sehat ya? Baik, Alhamdulillah. Senang sekali. Sebelum perkenalkan, nama saya Praditya Dwi Jatiwibowo dari Teknik Kimia 2019, Institut Teknologi Kalimantan, yang akan memandu jalannya kelas online pada kesempatan siang hari ini. Kemudian, untuk tema atau topik bahasan yang akan dibawakan pada kelas online kali ini ya, seperti yang sudah teman-teman lihat juga di sebaran ataupun juga postingan Instagram ITK Official dan lainnya ya, yaitu mengenal lebih dekat micin sang penyelamat rasa. Di mana kalau kita ngomongin micin ya, tidak sedikit dari orang-orang yang memiliki stigma nih katanya kalau kita tuh kebanyakan mengonsumsi micin itu bisa menyebabkan kebodohan dan kanker sekalipun ya. Terus bener nggak sih yang kayak dikatakan orang-orang itu? Nah, makanya teman-teman, di kelas online kali ini, kita akan ngebahas nih terkait seputar micin dan juga mungkin program studi teknik kimia yang ada di Institut Teknologi Kalimantan. Tapi ya, sebelum kita mulai, mungkin alangkah lebih baik kalau kita memulai kelas online ini dengan berdoa ya teman-teman. Jadi saya pimpin aja, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Ya, ya jadi ya teman-teman, untuk topik bahasan yang akan disampaikan pada kelas online siang hari ini, itu semua akan disampaikan langsung nih oleh Bu Asmia Rizka Nafisah, selaku dosen dari Teknik Kimia Institut Teknologi Kalimantan. Bu Asmia sendiri nih punya fakta menarik nih teman-teman. Jadi Bu Asmia itu merupakan dosen dari Teknik Kimia, lulusan dari Teknik Kimia ITK angkatan tahun 2013 dan juga lulusan S2 nih dari Universitas Indonesia. Ya teman-teman, udah kelihatan nggak sih? Harusnya sih udah kelihatan ya. Apa slide-nya. Nah, ini pendidikan beliau. Dan ini juga pengalaman dan sertifikasi dari Bu Asmia Rizka Nafisa, teman-teman. Oke, baik. Kemudian setelah ini akan dilanjutkan sesi pemaparan materi ya teman-teman oleh Bu Asmia terkait topik bahasan kelas online kita nih siang hari ini. Kemudian juga dilanjutkan dengan games ataupun juga tanya jawab langsung oleh peserta dan pemateri. Nah, di sini ya, ketika pemaparan materi diharapkan juga nantinya untuk para peserta yang ada di Zoom ini agar dapat menyimak selama kelas online berlangsung dan nantinya diharapkan juga untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya kepada pemateri. Jadi nih, ketika pemaparan materi ya, teman-teman boleh boleh langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaannya melalui kolom chat atau kolom komentar ya di Zoom ini ataupun juga ketika misal-misal ya, semisal pertanyaan teman-teman ini terlalu panjang atau terlalu rumit lah untuk dituliskan ya. Jadi teman-teman boleh menyampaikannya secara langsung. Jadi teman-teman cukup menuliskan nama dan dari mana asalnya. Jadi saya contohin ya. Jadi semisal saya Praditya Dwi Jatiwibowo dari Teknik Kimia 2019 ITK gitu atau mungkin Praditya Dwi Jatiwibowo siswa kelas 12 dari mana gitu. Nah, itu boleh kayak gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya ya langsung saja untuk Bu Asmia Rizka Nafisah sebagai dosen pemateri selama lebih kurang 40 menit ke depan. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih Praditya. Saya akan share screen dulu ya untuk materinya. Oke, sudah terlihat
ya teman-teman ya. Oke, saya buka dulu. Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya sehat. Terima kasih kehadirannya di kelas online teknik kimia pada siang hari ini ya. Selamat datang untuk teman-teman SMA kelas 10, 11, 12, rekan-rekan, mahasiswa, dan juga ibu bapak yang telah hadir di kelas pada siang hari ini. Oke, jadi terima kasih Praditya yang sudah memperkenalkan saya terlebih dahulu tadi. Jadi seperti yang sudah dibilang, sebenarnya saya ini salah satu alumni ITK juga nih, masih baru juga sebagai dosen di Teknik Kimia ITK, baru bergabung di akhir tahun lalu. Jadi sebenarnya orang baru tapi muka lama gitu ya. Oke, jadi untuk supaya nggak terlalu lama, kita awali aja untuk materi hari ini. Tetapi sebelum kita masuk ke topik inti kita, yaitu micin ya, saya ingin sedikit bertanya gitu ke teman-teman semua yang hadir di sini, apakah sadar kalau di sekitar kita itu banyak bahan makanan yang sebenarnya diproses dengan menggunakan proses kimia? Ada yang bisa nyontohin nggak? Kira-kira apa sih bahan makanannya? Mungkin jika tahu bisa open mic atau ingin tulis di kolom komentar juga dipersilahkan. Terus mikirnya kayak nggak usah terlalu kejauhan gitu. Lihat aja nih yang selama ini kita makan sehari-hari itu apa sih gitu. Terus mungkin Gula kali Bu ya, atau kecap. kalau goreng itu oke oke. Ya benar ya. Jadi seperti gula. Ya, gula itu juga prosesnya nanti menggunakan proses kimia. Ya, terima kasih Richard. Timothy Richard ya dari SMA 6 Balikpapan atas jawabannya. Prosesnya benar, fermentasi. Rata-rata memang bahan makanan yang sering kita gunakan setiap di hari-hari itu menggunakan proses fermentasi. Nah, contoh yang produk jadinya itu seperti gula dan juga mungkin minyak goreng. Jadi prosesnya mulai yang paling bisa yang sederhana hingga nantinya yang kompleks yang seperti membutuhkan gabungan banyak proses kimia untuk membentuk produk akhirnya. Nah, begitu juga dengan micin. Jadi si micin ini juga mengalami atau ya telah mengalami proses kimia hingga nanti akhirnya didapatkanlah si micin tersebut. Nah, saya akan bawakan untuk materi hari ini yaitu kita akan mengenal lebih dekat micin sang penyelamat rasa. Oke. Oke, jika kita berbicara micin ya, sebenarnya micin itu adalah bahasa tidak baku ya, atau kata tidak baku yang sering memang digunakan oleh kita sehari-hari. Tetapi kalau untuk kata bakunya itu sebenarnya adalah vetsin. Nah, vetsin itu sebenarnya adalah nama lain untuk senyawa kimia yang bernama monosodium glutamat atau MSG. Nah, ini sedikit perkenalan awal ya tentang vetsin. Jadi kita tinggalkan sebentar, kita sedikit flashback, jadi kita akan sedikit berbicara tentang sejarah penemuan vetsin. Oke. Jadi pada tahun awal 1908, seorang profesor dari Jepang yang bernama Profesor Kikunae Ikeda itu melakukan sebuah penelitian di mana beliau itu mengekstraksi zat-zat yang terkandung di dalam sebuah sebuah bahan alami gitu ya, sebuah bahan alami yang ternyata setelah diteliti di dalamnya itu terdapat 4 rasa utama yang bisa kita rasakan, ya lidah kita bisa rasakan yaitu manis, asin, asam, dan juga pahit. Nah, tetapi ada satu rasa yang ternyata tidak bisa dideskripsikan atau dikelompokkan ke dalam 4 rasa tersebut. Nah, jadi beliau ini menyebutnya ke dalam menjadi rasa umami. Jadi kalau kita sebenarnya agak lupa ya, umami ini memang sering dilupakan gitu. Bahkan kalau sering saya juga lupa, saya nyebutnya gurih gitu aja. Nggak tahu itu rasa umami itu sebenarnya seperti apa, kadang lupa juga. Nah, tetapi beliau itu memperkenalkan lah bahwa umami itu sebenarnya bisa dirasakan oleh
lidah kita di seluruh permukaannya. Jadi umami Ya, mungkin Bu. Jadi di situ memperkenalkan umami. Ya, ada apa? Tadi terputus kayaknya Bu. Putus-putus ya. Sekarang udah balik lagi nggak? Udah lancar lagi. Udah, oke. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk umami itu tadi sebenarnya adalah bahasa Jepang gitu, bahasa Jepang. Lalu profesor tadi mencoba meneliti sebenarnya yang menyebabkan umami itu apa. Dan ternyata ditelitilah bahwa yang menyebabkan atau senyawa yang menyebabkan kita bisa merasakan umami itu adalah MSG. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang si MSG tersebut. Jika kita berbicara MSG atau monosodium glutamat, dia ini mempunyai rumus kimia yaitu C5H8NO4H2ONa. Jadi di sini udah ada Na-nya ya. Jadi dia dalam bentuk seperti garam, kita nyebutnya seperti garam. Nah, untuk sifat fisikanya, jadi biasanya dia berwarna putih, tidak berbau, dan juga memiliki kelarutan yang tinggi pada air. Nah, jika saya sedikit menambahkan, si MSG ini juga memiliki titik leleh yang tinggi. Jadi ya, kalau misalnya kita masak nih, terus kita nambahin MSG di dalamnya. Nah, itu biasanya MSG-nya tidak akan terdekomposisi saat masak. Jadi istilahnya itu masak gitu ya. Karena titik lelehnya tadi tinggi, kecuali kita memasaknya dalam suhu yang benar-benar tinggi banget gitu, seperti menggunakan pressure cooker atau misalnya dalam oven yang suhunya tinggi. Nah, MSG biasanya nanti akan terdekomposisi gitu. Nah, lalu timbul pertanyaan ya, lalu bagaimana nih, berarti MSG masuk ke tubuh kita dalam keadaan yang utuh gitu ya? Iya, jadi MSG itu memang akan masuk ke dalam tubuh manusia, tapi nantinya sistem transportasi yang ada pada tubuh manusia itu akan mendekomposisi si MSG tersebut menjadi asam glutamat. Gitu. Sehingga nanti si asam glutamat itu bisa diserap oleh tubuh. Oke. Ya, semoga saya jelasinnya nggak terlalu cepat ya, saya coba sedikit melambat supaya bisa sering dipahami. Bisa lebih gampang dipahami. Nah, menimbulkan rasa gurih gitu ya pada makanan sehingga penggunaan MSG itu cepat banget meningkatnya. Jadi permintaannya semakin banyak dan juga tidak hanya di Jepang saja yang menggunakan MSG. Nah, karena tadi awalnya digunakan di Jepang, mereka lalu memproduksi dalam jumlah banyak dan juga mulai diekspor ke luar negeri. Khususnya awalnya itu ke Asia dulu. Nah, lalu pada tahun 1960-an di Cina ditemukanlah sebuah sindrom yang dinamakan Chinese Restaurant Syndrome. Nah, mereka itu mengklaimnya hal ini itu disebabkan karena MSG gitu. Jadi MSG inilah yang menyebabkan ada penyakit baru di Cina. Jadi gejala-gejala umumnya itu seperti sakit kepala, keringat dingin, kulit memerah, lalu sakit dada. Tetapi gejala-gejala ini juga berbeda untuk tiap-tiap orang, karena kadang ada juga yang sampai sesak nafas, tidak bisa bernafas gitu ya. Nah, lalu dicoba ditelitilah apa sih yang menyebabkan mereka sakit ini, apakah benar MSG gitu. Tetapi memang sulit ya, karena kan MSG itu dicampurkan ke bahan-bahan makanan yang lain juga. Jadi sebenarnya tidak bisa diklaim bahwa yang menyebabkan Chinese Restaurant Syndrome itu adalah MSG. Nah, lalu mereka di awal-awal itu dari pihak pihak yang mengeluarkan MSG itu di awal hanya mengklaim bahwa mungkin itu hanya sifat penolakan tubuh aja gitu, karena si orang ini mungkin alergi atau sensitif. Dan mereka setelah penelitian juga menemukan bahwa sekitar 1-2% orang itu alergi atau sensitif terhadap MSG. Nah, tapi karena sindrom ini kan terus berlanjut ya,
terus berlanjut dan akhirnya menjadi sebuah permasalahan baru. Nah, hingga akhirnya 27 tahun kemudian, lama banget ya. Jadi jaraknya mulai tadi di Cina muncul sindrom tersebut, lalu akhirnya pada tahun 1987 itu WHO dan FAO akhirnya melakukan membentuk sebuah joint committee gitu. Jadi mereka bergabung untuk membuat sebuah perkumpulan yang tugasnya adalah meneliti tentang zat-zat yang ditambahkan pada makanan. Nah, komitenya itu disebut JECFA, yaitu Joint Expert Committee on Food Additives. Nah, mereka akhirnya meneliti dengan berbagai dari berbagai sisi lah ya, telah meneliti setelah berpuluh tahun, mengumumkan bahwa mereka berani menstate bahwa MSG pada makanan itu tidak berbahaya pada manusia. Jadi itu yang ngeluarin udah bukan apa ya istilahnya badan ecek-ecek lagi ya, itu sudah WHO dan FAO yang ngeluarin statement tersebut bahwa MSG pada makanan tidak berbahaya pada manusia gitu. Nah, lalu, tapi kita nih masih sering nih dengar stigma-stigma atau perkataan-perkataan yang menyudutkan si MSG gitu. Jadi saya juga dulu awalnya saat belum belajar mungkin bingung juga gitu ya. Sering banget dikasih tahu jangan banyak-banyak makan micin nanti bisa bodoh loh. Terus kalau makan ciki atau makan makanan lainnya gitu, jangan makan ciki terus itu banyak micinnya gitu. Bahkan sekarang pun kalau kita sering beli ya, teman-teman sering beli seperti keripik-keripik atau makanan-makanan lain, itu kan tidak terlepas dari MSG sebenarnya. Yang sering kita makan sehari-hari itu biasanya juga memang pakai MSG. Nah, sehingga timbul lagi pertanyaan, jadi memangnya micin itu beneran bisa bikin bodoh atau tidak gitu kan? Nah, kalau berdasarkan statement tadi, jawabannya adalah tidak. Oke. Nah, mungkin sebenarnya tadi belum clear ya, emang tidaknya itu kenapa sih gitu. Nah, jadi dikatakan tidak itu karena kita flashback sedikit, MSG tadi kan sebenarnya penyusun utamanya adalah asam glutamat ya. Nah, asam glutamat itu merupakan jenis asam amino non esensial ya, maaf ini saya terbalik, jenis asam amino non esensial yang ada pada tubuh. Nah, mungkin kalau teman-teman ingat dulu di pelajaran biologi di kelas 12, kita pernah belajar ya sistem transportasi asam amino di tubuh kita. Nah, itu ada dua jenis asam amino. Yang pertama adalah asam amino esensial yang bisa dibentuk oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita itu mampu untuk menciptakan jenis asam-asam esensial tersebut. Dan juga ada asam amino non esensial yang tubuh itu tidak mampu. Jadi dibutuhkanlah sumber-sumber lain untuk mencukupi kebutuhan asam amino non esensial pada tubuh kita. Nah, berarti asam glutamat itu sebenarnya dibutuhkan teman-teman di tubuh kita. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, supaya sebenarnya terhindari dari kata-kata jangan konsumsi micin, nanti bisa bodoh gitu. Jadi yang pertama adalah konsumsi dalam batas wajar. Nah, jadi sebenarnya kalau saya dibalikin tanya, emang batas wajar konsumsi micin itu berapa sih gitu? Saya sebenarnya agak ini juga ya, agak kurang bisa jawab karena memang itu nanti ahli gizi yang bisa menjelaskan berapa takaran MSG untuk seseorang karena biasanya ada perhitungannya sendiri. Nah, tetapi dari hasil penelitian atau dari hasil-hasil riset sebelumnya itu seperti yang saya tunjukkan ini yang dijelaskan oleh Campbell pada tahun 2014, dia menjelaskan bahwa absorpsi glutamat Kayak selnya terputus itu lagi ya. terputus lagi ya. Iya, terputus lagi, Bu. Ya. Mungkin bisa diulang dari kutipan Campbell ya, Bu. Oke, dari kutipan Campbell ya. Sekarang sudah nggak putus-putus ya, oke? Ya, udah oke. Kayaknya masih ya.
Bu Osmia. Tes Oh iya, masih ya? Iya, ini udah masuk. Oke. Nanti langsung dikasih tahu lagi ya kalau putus-putus. Oh iya Bu. Oke. Baik. Oke ya, maaf ya teman-teman. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi untuk seperti yang dikutip oleh Campbell tadi, jadi absorpsi glutamat itu ya di tubuh kita itu disebabkan atau terjadi oleh sistem transportasi tubuh yang dilakukan oleh asam amino aktif ya. Jadi memang ada asam amino kan di tubuh kita. Lalu nanti sel-selnya itu akan terjadi metabolisme dan menggunakan satu sumber energi yang ada pada tubuh kita. Nah, sehingga karena tadi kan si glutamat itu diserap ya oleh tubuh, sehingga jumlah glutamat yang sebenarnya masuk ke aliran darah manusia itu sangat sedikit. Nah, memang kalau kita hubungkan sama darah gitu ya kan darah kan mengalir ke seluruh tubuh. Nah, si glutamat itu memang berfungsi untuk menghubungkan otak kinerja otak gitu. Dia memang berhubungan dengan kinerja otak, tapi saya kurang ingat pastinya apa ya. Mungkin teman-teman bisa diskusi lebih lanjut lagi nanti. Jadi karena mungkin berhubungan dengan otak itulah makanya sering muncul. Ya. Baik, mungkin ibunya terkendala jaringan ya. Kita tunggu sebentar teman-teman ya. Karena kebetulan di daerah ibunya dan daerah saya juga saat ini sedang hujan ya. Oke, mungkin saya boleh lanjutin share screen kali ya. Bentar. Oke, Bu Asmi ya. Udah masuk lagi ya Ibu ya. Ya, kita tunggu ya. Mungkin Bu Asmia lagi terkendala jaringan. Oke, suara teman-teman. saya bisa terdengar nggak? Oke, bisa Bu. Oke. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Ya Bu. Oke, suara saya menggema nggak? Enggak sih Bu. Masih bisa terdengar lah. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita lanjut ya tadi yang jadi untuk konsumsi dalam batas wajar itu bisa dikatakan jika tidak ada kandungan MSG lebih dari 5 gram pada plasma darah kita. Gitu. Tetapi untuk konsumsinya, jika saya kutip dari Persatuan Dokter Gizi di Indonesia, itu maksimal ya kalau kita konsumsi itu ditakutkan bayi itu belum mampu untuk menyerap glutamat. Jadi sistemnya itu belum mampu gitu, sehingga ditakutkan terjadi penumpukan glutamat yang akan berakibat negatif ke bayi tersebut. Sehingga mulai aman dikonsumsi itu mulai balita hingga orang dewasa. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kembali lagi ketahui kondisi alergi pada tubuh masing-masing.
Jadi sebenarnya kita itu harus aware ya ke tubuh kita. Kita harus lebih aware dan juga harus lebih paham. Jadi misalnya kita habis makan, ya kita habis makan suatu makanan yang menggunakan micin, lalu ternyata ada efek-efek negatif yang timbul gitu. Nah, selanjutnya kita bisa mungkin periksa ke dokter untuk mengetahui sebenarnya apakah kita itu alergi terhadap MSG atau tidak, untuk dicek lebih lanjut gitu ya. Karena kalau memang alergi berarti penggunaan atau pemakaian MSG dalam makanan harus kita stop. Oke, bisa di next. Nah, seperti yang sebelum ini ada lagi. Oke. Nah, dari bahan makanan tadi kan saya ada sedikit penyinggung ya. Bahan makanan tadi merupakan sumber glutamat gitu. Karena kan tadi asam amino non esensial yang dibutuhkan oleh tubuh itu salah satunya itu adalah glutamat. Nah, dari mana saja kita bisa mendapatkan glutamat gitu? Yang pertama adalah dari daging, lalu dari ikan, sayur-sayuran, lalu susu, bahkan produk turunannya susu ya, seperti keju, yogurt, itu semuanya mengandung glutamat. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari sehari-hari itu kita sudah mengonsumsi glutamat gitu. Sudah mengonsumsi glutamat sehingga dengan kemasukan MSG di dalam tubuh kita berarti tubuh kita itu tidak perlu beradaptasi dengan senyawa baru ya, karena senyawa glutamat itu sudah familiar lah di dalam tubuh kita. Oke, seperti itu. Oke, di next. Nah, oke, sekarang kita tinggalkan sedikit tentang glutamat ya. Kita masuk ke sejarah proses produksi. Nah, jadi si MSG itu mulai diproduksi secara massal, itu mulainya pada tahun 1920. Nah, dengan menggunakan suatu proses ekstraksi dari bahan alam dengan menggunakan teknik hidrolisis. Nah, tetapi proses ini bertahan sekitar 42 tahun. Jadi pada tahun 1962 itu mereka sudah memperkenalkan metode baru, yaitu sintesis kimia dengan akrilonitril. Nah, tetapi karena bahan bakunya adalah bahan kimia gitu ya, proses ini juga tidak bertahan lama, hanya sampai tahun 1973. Nah, selanjutnya setelah tahun tersebut digunakanlah dua metode yang paling umum, yaitu fermentasi dengan menggunakan bakteri dan juga katalisis enzimatik. Tetapi pada umumnya yang sampai sekarang banyak digunakan itu yaitu yang fermentasi dengan menggunakan bakteri. Oke, bisa di next. Untuk bahan baku ya, karena dia menggunakan bahan baku alami itu biasanya base-nya adalah biomasa. Jadi dicari bahan baku yang menggunakan yang memiliki kandungan glukosa atau sukrosanya tinggi gitu. Nah, contohnya apa aja bahan baku tersebut? Nah, yaitu seperti jagung, singkong, lalu tebu, dan juga bahkan beras itu bisa digunakan sebagai bahan baku. Nah, tetapi ini dikembalikan lagi ke apa ya? Dibalikan lagi ke negaranya nih. Negaranya ini bisa mempasok bahan baku apa yang paling banyak gitu. Nah, seperti di Indonesia, next. Di Indonesia itu yang paling banyak digunakan adalah tebu. Nah, tebu itu kandungan glukosa itu sangat tinggi ya, glukosa atau sukrosa itu sangat tinggi hingga 60%. Nah, biasanya tebu ini nanti diolah dulu atau diekstrak dulu hingga nanti didapatkan sari tebunya yang berwarnanya seperti teman-teman bisa lihat di layar itu warnanya warna coklat gitu. Nah, kalau sudah berwarna coklat ini berarti biasanya dia siap untuk diproses lebih lanjut. Oke, next.
Nah, sekarang kita berbicara sedikit tentang proses produksinya. Tapi saya hanya akan menyinggung proses produksi utamanya aja ya, karena kalau kita berbicara terlalu detail, ini nggak selesai nih dalam waktu setengah jam atau 45 menit. Jadi, untuk prosesnya ya, yang pertama itu glukosa yang tadi kita ambil dari si sari tebu tadi akan difermentasi. Nah, fermentasi menggunakan bakteri. Bakterinya sebenarnya kalau di Indonesia itu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu tidak menyebutkan ya menggunakan bakteri apa. Tetapi kalau saya baca-baca dari jurnal itu pada umumnya bakteri yang memiliki kemampuan fermentasi glukosa menjadi asam glutamat paling baik itu adalah Corynebacterium glutamicum. Nah, setelah proses fermentasi akan terbentuklah asam glutamat. Asam glutamat ini memiliki rumus kimia yaitu C5H9NO4. Nah, selanjutnya untuk merubahnya menjadi monosodium glutamat dilakukan proses netralisasi dengan menambahkan garam Na dan juga dilanjutkan dengan proses kristalisasi. Nah, makanya kalau teman-teman lihat micin ya, kalau lihat micin itu bentuknya seperti kristal-kristal halus. Nah, itu hasil dari proses kristalisasi. Nah, dapatlah si monosodium glutamat dengan rumus kimia C5H8NO4 H2ONa. Oke, next. Nah, lalu timbul pertanyaan ya, teknik kimianya ada di bagian mana ya? Emang orang teknik kimia itu ngapain berurusan dengan micin gitu? Nah, jawabannya adalah orang teknik kimia itu sangat sangat berhubungan dari proses awal hingga akhir. Jadi tidak terlepas tuh prosesnya sangat membutuhkan orang tekim gitu. Oke, di next. Nah, di sini saya akan sedikit rincikan gitu ya. Saya akan sedikit rincikan bagaimana sih seorang teknik kimia itu bekerja dalam misalnya industri micin ini. Nah, tadi kan kita punya kita punya bahan baku tebu ya. Tebu tadi kan harus kita jadikan sari tebu molase. Nah, itu bisa melalui proses milling atau pressing atau istilahnya tuh ditekan si tebu itu atau diekstrak hingga nanti dia jadi keluar cairannya. Nah, salah satu alat yang bisa digunakan adalah filter press. Ini coba satu dari sekian jenis alat yang ada ya. Ini saya hanya menyontohkan yang paling sering digunakan dan yang paling sederhana aja. Nah, lalu setelah itu kita dapatkan sudahlah molase yang berwarna kecoklatan ini, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses fermentasi dengan bakteri. Nah, alatnya apa? Kita menggunakan bioreaktor. Nah, intinya itu adalah misal kalau dibayangkan bioreaktor itu apa, mungkin teman-teman bisa bayangkannya tangki gede gitu aja ya, tangki gede yang isinya itu nanti bisa kita masukkan bakteri ke dalamnya. Nah, secara gampangnya mungkin penggambarannya seperti itu ya. Nah, bioreaktor itu salah satu juga dari beberapa jenis reaktor yang ada di dunia gitu. Nah, setelah proses terakhir nanti kita akan dapatkan awalnya itu bentuknya belum kristal ya, belum kristal, dia hanya berbentuknya seperti serbuk gitu, serbuk halus, lalu dilakukan proses kristalisasi untuk mendapatkan seperti kristal-kristal tadi. Nah, alatnya apa yang digunakan? Yaitu crystallizer. Nah, itu nanti alatnya itu biasanya untuk crystallizer itu mirip nih seperti proses pengkristalan gula. Nah, gula itu kan juga kalau teman-teman perhatikan juga bentuknya seperti kristal. Nah, itu sama menggunakan alat yang bernama crystallizer. Oke, next. Nah, lalu apa saja sih peran seorang alumni teknik kimia pada industri micin selain tadi ya untuk proses produksi? Nah, kalau di industri itu atau di pabrik biasanya namanya itu adalah proses engineer. Oke, ini sebenarnya bukan hanya pada industri micin ya, nggak hanya pada industri micin, tapi juga pada industri-industri lain pada umumnya. Itu seorang teknik kimia itu bisa berperan atau mempunyai peran di keempat bagian ini. Yang pertama adalah proses engineer, di mana dia yang
merancang istilahnya, merancang proses dari awal hingga akhir. Jadi istilahnya bagaimana sih dari bahan baku itu bisa menjadi produk. Itu kerjaannya seorang proses engineer. Lalu bisa juga di bagian research and development atau biasanya itu disebut R&D gitu ya, di mana seorang engineer teknik kimia itu melakukan riset-riset atau mengevaluasi plan-plan mereka atau proses-proses yang mereka gunakan itu apakah masih ada hal-hal yang ingin dikembangkan atau produk-produk lain yang ingin dikembangkan pada industri tersebut tuh apa gitu. Itu bisa di R&D. Lalu yang ketiga yaitu di bagian quality assurance and control. Jadi di sini seorang engineer teknik kimia itu juga harus bisa memastikan gimana caranya produk yang kita buat itu memiliki kualitas yang sama sesuai dengan yang telah ditentukan di awal. Jadi sebelum dilepas ke masyarakat atau sebelum dijual, sebelum didistribusikan, itu kualitasnya harus terjamin dulu gitu. Nah, yang terakhir adalah health and safety environment, di mana di sini kita juga sangat concern ya terhadap lingkungan. Jadi seorang engineer itu harus bisa menganalisa gimana caranya sebuah pabrik itu bisa berjalan tetapi tidak merusak lingkungan. Jadi dengan kata lain misalnya limbah yang dikeluarkan itu bagaimana sih syaratnya supaya aman untuk lingkungan gitu. Nah, itu merupakan salah satu peran juga dari alumni teknik kimia. Oke, next. Nah, untuk micin, karena tadi kan perkembangannya sangat besar, lalu di Indonesia sendiri itu produsen-produsen micin atau MSG itu sangat banyak. Jadi mulai yang pabrik-pabrik gede sampai yang kecil, industri rumahan itu ada. Nah, kita tahu gitu ya, mereka itu kok bisa dikatakan sebagai produsen MSG terbesar, ya kita bisa lihat dari kapasitas produksinya, atau mereka itu bisa memproduksi berapa ton sih per tahun gitu. Terus yang mereka lakukan itu apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri saja, atau juga untuk diimpor gitu. Nah, setelah di ranking itu ada 3 perusahaan MSG terbesar di Indonesia, yaitu Ajinomoto, Miwon, dan juga Sasa. Nah, mungkin teman-teman bisa bisa lihat ke dapur ya, bisa lihat ke dapur ini petsin saya mereknya apa ya? Paling kalau tidak Ajinomoto, Miwon, ya Sasa gitu, karena memang yang banyak sekali beredar di pasaran ya ketiga merek ini. Nah, jadi mereka ini jika digabungkan ya, kapasitas produksi MSG-nya itu lebih dari 500.000 ton per tahun. Nah, tetapi mereka juga tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena kalau cuma buat di dalam negeri, istilahnya terlalu melimpah ya, nggak tahu mau diapakan gitu, terlalu banyak micinnya, nanti semua orang jadi makan micin gitu, tetapi mereka juga ngekspor ke negara-negara lain. Terutama sekarang tujuan utamanya adalah ke benua Asia, Australia, dan Afrika. Nah, jadi MSG ini merupakan salah satu produk yang paling banyak diekspor. Maksud saya diimpor. Bener ya, diekspor ya, saya terbalik. Paling banyak istilahnya dijual ke luar negeri gitu. Dijual ke luar negeri, diekspor, sehingga sangat membantu ekonomi di Indonesia gitu. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan ekspor MSG ini jadi cepat meningkat gitu. Karena memang kapasitas produksinya yang sangat besar. Oke, next. Nah, jadi setelah saya jelaskan tadi, masih penasaran nggak dengan detail gimana sih kok bisa, saya masih bingung nih, micin nih kok bisa ya dari awal tadi yang bentuknya tanaman, dari tebu gitu ya, bahkan dari jagung, dari beras, kok bisa jadi seperti kristal-kristal micin yang ada di dapur kita gitu. Atau bahkan mungkin lebih penasaran lagi, kok ternyata bahan-bahan makanan yang ada di dapur-dapur ini kok tidak terlepas ya dari proses-proses kimia, jadi sangat tertarik nih, ingin sangat mempelajarinya. Nah, kita bisa belajar bersama di Teknik Kimia ITK. Jadi saya mengundang teman-teman nih, adik-adik kelas
SMA kelas 10, kelas 11 ke 12, mungkin yang tadi awalnya masih bingung teknik kimia itu apa gitu. Setelah presentasi ini jadi lebih terbuka, oh ternyata orang teknik kimia itu kerjanya tuh ini gitu. Oke. Oke, ini slide-nya sudah terakhir ya. Oke, demikian presentasi dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak untuk Bu Asmia Rizka Nafisah. Presentasinya tadi menarik sekali ya teman-teman ya. Terus juga buat pertanyaan yang tadi di awal mungkin ada salah satu dari teman-teman di sini ya yang juga punya stigma yang sama mungkin tentang micin tadi sebelumnya. Sudah terjawab ya. Oke. Baik untuk teman-teman, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang punya pertanyaan ya. Punya pertanyaan, bisa langsung saja dituliskan di kolom chat atau komentar ya, teman-teman. Oke, mungkin kalau ada yang mau sharing selain tentang micin atau ada yang ingin ditanyakan juga saya persilahkan ke teman-teman semuanya, terutama mungkin nih adik-adik SMA yang masih bingung gitu. Atau mungkin ada Bapak Ibu dari umum yang ingin bertanya gitu tentang teknik kimia atau tentang micin, saya persilahkan. Ya, buat teman-teman ya. Jadi kalau punya pertanyaan langsung bisa dituliskan saja di kolom chat atau komentar pertanyaannya, dan yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung ya, boleh tuliskan namanya dan dari mana asalnya, dan nanti setelah itu baru saya persilahkan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Gitu. Oh, hadiahnya. Ada hadiahnya nanti ya teman-teman semua. Dan buat Pak Syadi juga mungkin bisa lah nanti kita bicarakan buat hadiahnya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada bisa langsung dituliskan saja di kolom chat atau komentar ya teman-teman. Atau kayak teman-teman nih. Atau kalau Praditya ada pertanyaan juga silahkan. Juga nih. Misalnya. Kayak teman-teman pengen ice breaking kali ya. Sambil menunggu mungkin. Gimana Kak? Oke deh, kayaknya kita ice breaking dulu. Mungkin sambil menunggu teman-teman di sini buat mencari pertanyaan ya, buat ditanyakan langsung. Ya sebenarnya untuk ice breaking ini, saya udah siapin sih. Cuma kemarin saya sempat bingung juga pengen ice breaking apa ya teman-teman. Saya sempat riset juga, cari-cari ice breaking apa kira-kira yang bisa ditampilkan. Saya sempat cari mulai dari TikTok sampai ke Twitter ya. Ya jadi dimaklumin saja ya kalau ice breaking-nya mungkin ya cringe atau garing ya teman-teman. Tapi ya kita coba. Jadi ini ada tebak gambar dan saya ambilnya juga udah ada kreditnya dari tebak gambar juga teman-teman. Jadi mainnya nanti gampang ya. Nanti kan tahu kan teman-teman pasti udah pernah main yang tebak gambar yang di aplikasi itu kan di handphone, smartphone. Jadi nanti ada gambar dan teman-teman boleh jawab ya di kolom chat atau komentar gitu. Langsung aja gitu. Oke, nanti hadiahnya dari orang tua masing-masing ya. Oke, baik. Jadi untuk yang pertama itu, nah ini harusnya gampang sih ya ini. Ada yang tahu nggak nih jawabannya apa kira-kira?
Kita lihat di chat. Bentar, gimana cara lihat chat ya? Oke, mungkin rekan saya Muhammad Raihan Aditya ya, sebagai fasilitator bisa ngebantu saya buat karena ini cari jawaban. Ini Gila, kayaknya terlalu gampang cari ya. jawaban semua nih. Kayak terlalu gampang nih. Jago-jago nih teman-teman ternyata. Oh iya, sambil menjawab nanti tolong sambil disiapin juga ya pertanyaannya buat Bu Asmi ya, teman-teman. Ya kita langsung kita cek aja ya, bener nggak cari jawaban? Ya. Oh ya, ternyata benar cari jawaban. Jawabannya ya. Nah, jangan cuma cari jawaban ya teman-teman, cari pertanyaan juga ya buat nantinya ditanyain ke Bu Asmia ya. Oke, baik. Ini selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya tebakan selanjutnya ya. Kira-kira apa nih? Gimana Rehan? Udah ada yang bener gak? Ada nih yang jawab, udah lumayan banyak. Jawabannya itu anggaran tipis. Oh ya, kayaknya terlalu mudah ya. Jago-jago ternyata anak-anak ini. Harusnya saya carinya yang tingkatnya lebih tinggi lagi ya. Ternyata terlalu mudah ya, anggaran tipis. Kita coba ke tebak gambar selanjutnya. Nah ini coba ditebak ya. Ini ada buah ya, ada tomat nih kayaknya, tomat sama nih ada itu Monas ya, Monas. Apa kira-kira jawabannya teman-teman? Ini udah ada yang jawab nih. Udah ada yang jawab ya? Cerita imajinasi katanya. Jago ya ternyata. Jago kalau cari jawaban. Tolong cari pertanyaan juga bisa kali ya teman-teman ya. Jangan cuma cari jawaban ini doang nih. Cerita imajinasi. Hebat-hebat. Mungkin kita langsung ke level yang berikutnya ya. Nah, ini ada warna-warna nih. Terus ada ini apa nih? Burung atau ayam ya? D sama dengan G. Oh ya, kan kita tahu tuh katanya ya, ayam itu turun dari T-Rex ya, dari dinosaurus. Mungkin ini maksudnya dinosaurus, D-nya diganti G. Jadi Gino mungkin ya. Jadi ada warna-warna. Udah ada yang jawab nih. Udah ada yang jawab ya? Udah nih banyak nih, pelanggaran berat katanya. Betul nggak? Kita coba cek ya. Jago-jago ya? Kayak terlalu mudah sih ini. Emang gampang banget ini, Di. Iya, emang gampang ya. Nggak apa. Oke, mungkin kita langsung ke yang terakhir aja ya. Nah, ini harusnya sih lebih sulit ya. Ini ada cewek lagi nulis kayaknya. Terus ada monyet, ada S ya. Kira-kira apa jawabannya? Nih udah ada yang jawab nih, belajar keras siang malam sampai pusing katanya. Betul nggak tuh? Gila, parah banget. Oh iya. Oh salah, kerja keras. Kerja keras harusnya. Dan ya. belajar. Oh iya, kayaknya belajar ya. Nggak tahu juga sih. Astaga. Ya udah. Jadi sangat biasa ya teman-teman. Ya mau gimana ya. Nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman yang udah berhasil jawab nanti ya orang tua kalian pasti bangga lah. Gimana, udah ada yang punya pertanyaan buat ditanya ke Bu Asmi ya, teman-teman? Atau juga Bapak Ibu dari masyarakat umum ya? Siapa tahu ada juga yang ingin ditanyakan. Boleh langsung dituliskan saja di kolom chat ya. Ya. Oh iya Bu. Kalau gitu saya sambil urut aja, kan tadi saya sempat di awal juga nyinggung tuh. Selain katanya apa? MSG ini bisa menyebabkan kebodohan. Selain itu juga benar nggak sih Bu kalau MSG ini bisa menyebabkan kanker? Mungkin sambil menunggu teman-teman, itu saja sih dulu Bu. Oke, jadi akhirnya ini ya, moderatornya nih yang nanya, MSG apakah bisa menyebabkan kanker atau tidak? Oh, mungkin tadi itu teman-teman ada titipan dari mesin teknik kimia ya, yang bertanya nih ada door prize nih, ada pulsa 25.000 untuk 4 orang. Yes, jadi silahkan dibuat pertanyaannya ya. Apa aja deh yang ingin ditanyakan atau mau kepo-kepo tentang Tekim juga nggak apa-apa deh gitu.
Ini dilihat-lihat di kolom chat langsung muncul nih. Tiba-tiba kayaknya kalau ada door prize langsung semangat ya teman-teman ya. Oke, mungkin Bu Asmia yang Oke, mau dijawab boleh. jadi saya jawab dulu tadi yang pertama ya. Untuk dari si moderator ini yang bertanya, jadi apakah dia memicu kanker atau tidak? Jawabannya untuk saat ini hasil penelitian itu tidak terbukti kalau MSG itu dapat memicu kanker. Sudah saya jelaskan di awal bahwa asam glutamat tadi kan bisa diserap oleh tubuh ya, tapi dengan dosis yang sudah terukur gitu. Dengan dosis yang terukur dan dia nanti jika tidak terserap akan dibawa oleh aliran darah untuk ke otak. Jadi sebenarnya hubungannya itu nanti memang kalau misalnya dosisnya terlalu berlebihan memang berhubungannya ke otak, tetapi untuk organ-organ lainnya belum ada penelitian yang menerangkan tentang hal tersebut. Gitu. Jadi kalau ditanya untuk saat ini jawabannya belum terbukti ya untuk menyebabkan kanker gitu. Oke, baik Bu Asmia. Mungkin ini langsung saja saya bacain ya pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada dari Hana Karimah nih. Katanya, izin bertanya, apakah kaldu jamur termasuk dalam kategori MSG? Kaldu jamur. Oke, jadi sebenarnya ya kan MSG tadi kan sebenarnya salah satu senyawa kimia kan yang bernama tadi monosodium glutamat. Kalau teman-teman buka ya, entah itu di kecap, entah itu atau seperti penyedap rasa Masako atau yang lain-lain, itu nanti ada tuh tulisannya di belakang kalau ada kandungan glutamatnya. Jadi sebenarnya penyedap rasa, bahkan seperti kecap asin, kecap manis, atau saus tiram, atau bumbu-bumbu dapur yang lainnya itu semuanya mengandung MSG, tapi tetap dalam batas yang wajar, yang sudah ditentukan oleh BPOM kalau di Indonesia. Gitu. Itu ya jawabannya untuk Hana Karimah ya. Penggunaan MSG-nya dalam sama kayak yang sudah dikutip di Campbell katanya tidak dari setidaknya 5 gram ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Dari Irfan, SMK Negeri 1 apa ini enggak gitu Bontang ya, SMK Negeri 1 Bontang. Pertanyaannya, apakah kandungan glutamat yang menyebabkan rasa kelima atau umami pada MSG? Oke, mungkin ini sedikit terbalik ya kali ya. Jadi, rasa kelima atau umami tadi disebabkan oleh glutamat. Jadi si asam glutamat itu tadi yang menyebabkan rasa umami. Nah, jadi kalau ditanya yang mau jawab rasa umami apa ya jawabannya si asam glutamat. Makanya vetsin yang biasa kita makan itu kandungan utamanya adalah asam glutamat, lalu ada tambahan natriumnya karena dia sebagai garam ya, lalu ada juga airnya. Jadi ketiga komponen utama itulah yang menyusun MSG yang akan menyebabkan rasa umami pada zat-zat pada aditif ya, pada zat-zat tambahan bahan makanan. Itu. Oke, bisa diterima ya Irfan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, bisa dilanjutkan? Sepertinya suaranya terputus ya Pak Ditya ya? Iya. Coba saya bacain ulang Bu ya. Pertanyaannya, apakah vetsin bisa jadi pupuk tanaman? Pertanyaan dari Muhammad Vetsin Fatah. jadi Pupuk tanaman. vetsin jadi pupuk. Iya. Jadi pupuk tanaman. Oke, kalau vetsin ini kan kandungan utamanya monosodium glutamat ya. Saya belum pernah mempelajari lebih lanjut, tapi memang saya pernah dengar bahwa kandungan dari monosodium glutamat ini itu memang bisa untuk menjadi pupuk yang ramah lingkungan. Jadi dia bisa memang untuk menyuburkan tanaman. Tapi untuk lebih detailnya kenapa, saya belum pernah belajar nih ke situ. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di belakang kali ya. Oke. Itu ya buat Muhammad. Gimana bisa diterima ya?
Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Timothy Richard nih, dari SMA Negeri 6 Balikpapan. Pertanyaannya gini, faktor untuk pengukuran kadar MSG 5 sampai 6 mg per hari pada manusia itu didasarkan oleh apa? Gitu. Terima kasih Timothy atas pertanyaannya. Jadi memang ya kalau untuk kadar seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, itu sebenarnya saya bukan kemampuan saya untuk menjawab hal tersebut karena memang saya kan bidangnya teknik kimia gitu. Nah, tetapi dari yang dilansir atau data yang dikeluarkan oleh ahli gizi ya, Persatuan Dokter Gizi Indonesia, kalau teman-teman search itu nanti ada namanya PDGI kalau nggak salah, mereka udah pernah ngeluarin suatu seperti suatu pernyataan ya bahwa sebenarnya ada hitungannya, tapi untuk manusia dengan berat badan sekitar 50 gram ya. Jadi dengan berat badan standar 50 kg maksud saya, 50 kg itu batas untuk mengkonsumsi vaksinnya adalah 5 sampai 6 mg per hari. Nah, tapi kalau ingin lebih detail mungkin bisa ditanyakan ke ahli gizi atau dokter gizinya supaya tidak salah gitu ya. Takutnya nanti saya kalau nyebut-nyebut ada salah kaprah gitu. Oke, begitu. Ya, begitu ya buat Timothy Richard, gimana? Oke, baik. Mungkin karena waktunya juga udah mau habis ya, kita lanjutkan saja. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari Dinda Hidayat nih, Bu. Ibu, kebetulan saya mendengarkan pemaparan Ibu sambil makan pilus dan langsung ngebaca komposisi, ada penguat rasanya juga. Tapi bukan monosodium glutamat. Tulisannya mononatrium glutamat. Nah, apakah ada perbedaan, Bu, dari kedua zat tersebut? Oke, mungkin bisa flashback sedikit ke pelajaran kimia SMA-nya kali ya. Sodium sama natrium itu sama. Jadi kalau misalnya ditulisnya mau monosodium, mau mononatrium, itu sama-sama MSG. Jadi kalau si sodium itu nama Latin dari natrium gitu. Jadi sebenarnya sama. Jadi kalau makan pilus ya sambil ngemil MSG berarti siapa tadi nih? Si Dinda ya, sambil makan MSG berarti. Ya gitu ya buat Dinda. Apakah terjawab pertanyaannya? Harusnya terjawab ya. Oke, baik. Karena waktu kita tersisa sedikit ya. Kan cuma disediain. Oh iya. Saya ingatkan juga buat teman-teman yang peserta yang ada di sini buat dapat mengakses link checkout yang sudah dikirimkan oleh Fasil ya di kolom chat ya. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman yang ada di sini bisa kembali ini ya. Kembali on cam dulu. Oke, sambil saya bacain juga. Buat kesimpulannya jadi ya di awal selama pemaparan materi Bu Asmi ini sudah menerangkan ya mengenai micin. Jadi mulai dari sejarah penemuan micin awal yang ditemukan oleh profesor dari Jepang, telah melakukan penelitian dengan ekstraksi dari bahan alami, kemudian juga setelah itu pada tahun 1960-an ternyata ditemukan juga ada namanya sindrom Chinese restaurant yang ditimbulkan dengan gejala mulai dari sakit kepala, kulit memerah, keringat dingin, sampai sakit di dada. Dan juga setelah itu diketahui bahwa karena adanya alergi ya, dan datanya yang didapatkan juga 1-2% manusia itu alergi terhadap MSG ini ya, teman-teman. Selain itu, setelah 27 tahun ya, pada tahun 1987 tepatnya, WHO dan FAO membentuk yang namanya GECFA. Jadi kemudian diklaim atau dihimbau ya, katanya bahwa MSG itu tidak berbahaya bagi manusia, teman. Asal masih dalam batas wajar ya, penggunaan konsumsi batas wajar ya, tidak lebih. Seperti yang dikutip juga pada buku Campbell pada tahun 2014. Itu katanya ya buat konsumsi dari MSG-nya ini tidak lebih dari 5 gram. Begitu teman-teman. Dan juga diketahui juga bahwa bayi itu belum mampu menyerap yang namanya glutamat, teman-teman. Selain itu juga, terus apa sih peran dari teknik kimia dalam pembuatan MSG ya? Yaitu perannya dari proses awal hingga proses akhir.
Dan untuk proses pembuatan MSG sendiri itu digunakan bahan-bahan baku yang memiliki kandungan glukosa yang tinggi, seperti tebu ya tadi, yang di Indonesia umumnya digunakan tebu. Jadi prosesnya yang pertama itu, tebunya itu apa tadi ya, di-press ya, ditekan, kemudian ya ditekan, kemudian ditekan, kemudian molasenya itu difermentasi menggunakan bioreaktor, yaitu tangki gede, selanjutnya juga dihasilkan serbuk halus yang kemudian dikristalisasi, barulah menjadi MSG ya, atau monosodium glutamat. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ya, karena mungkin sisa sedikit lagi, 1 menit lagi ya teman-teman. Oke, mungkin bisa kita cukupkan aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada kelas online siang hari ini ya. Saya Praditya Dwi Jatiwibowo selaku moderator mengucapkan terima kasih juga kepada pemateri kita ya, Bu Asmia Rizka Nafisa. Selain itu juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga rekan saya fasilitator Muhammad Raihan Aditya. Jika ada salah kata dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mau hadir di sini ya teman-teman. Ya, jadi begitu. Kira-kira dapat dicukupkan ya. Ya, untuk teman-teman, Mohon maaf kepada seluruh peserta, moderator, serta pemateri, ada sedikit kendala terkait Zoom-nya, maka dari itu dari pihak panitia untuk memindahkan semuanya ke main room. Jadi mungkin bisa balik ke breakout room-nya masing-masing. Jika ada kendala bisa menggunakan fitur chat untuk memberikan informasi terkait kira-kira mau dimasukkan ke room mana. Terima kasih.